guru sekarang itu dibutuhkan kreativitas untuk mengajar. Di sisi lain kita dilarang, di sisi lain kita harus. Ini yang memang butuh orang yang memang memiliki cita rasa mengajar gitu. Iya. Masalahnya nggak semua guru bisa mensiasati hal itu. Itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya Pak Agus Taryadi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi buat yang belum kenal sosok Agus Taryadi ini, beliau adalah seorang guru di sekolah dasar ya. Mungkin saat ini orang kenal Pak Agus ini cuma sebagai sosok guru gitu, tapi jauh sebelum beliau mengabdikan diri di dunia pendidikan, beliau adalah salah seorang pemusik gitu. Bahkan bisa dibilang beliau ini adalah salah seorang dari sedikit orang yang mengembangkan musik Batu Jaya ketika itu gitu kan. Sebagai pembuka saya mau tanya itu dulu dong. Sleting Doll, apa kabar sekarang Sleting Doll? Alhamdulillah, Sleting Doll baik-baik saja. Mungkin personilnya sudah memiliki kesibukan masing-masing. Oke. Jadi artinya secara grup band Sleting Doll udah nggak ada atau? Secara grup band ya. Secara grup band, udah. Tapi secara personilnya masih lengkap. Masih ada semua. Kenapa selesai? Kenapa off? Itu tadi. Dikarenakan seiring berjalan waktu, kita masing-masing memiliki kesibukan masing-masing. Oke lah, pekerjaan lah ya. Pekerjaan akhirnya yang namanya kebersamaan, itu sudah agak mulai sulit. Iya. Bahasa anak muda sekarang bilang untuk menyamakan jarum jamnya untuk bisa bareng, itu udah mulai tidak bisa kompromi gitu. Akhirnya sering waktu ya sudah begitu aja. Ada yang aktif di politik, seperti saya aktif di pendidikan, sama dia aktif di otomotif. Lain ada yang aktif di usaha, pokoknya macam-macam. Ya begitu kira-kira. Jadi sebagai informasi lagi gitu, jadi dulu tuh awal tahun 2000-an Batu Jaya setidaknya saya mencatat ada 3 grup band yang lumayan punya nama waktu itu ya gitu kan. Ada Sleting Doll, terus ada Blockhead, ada Sahala gitu kan, bahkan sempat membuat album kompilasi. Betul. Blockhead yang selesai kemudian melahirkan Laptop gitu kan. Terus juga frontman-nya Sahala kemudian melahirkan grup band Jari Band gitu kan. Cuma Sleting Doll aja nih gitu kan, band yang tadinya udah cukup punya nama, terkenal, kemudian ya vakum, mati begitu aja gitu kan. Setidaknya begini, adanya Sleting Doll tuh di permusikan Batu Jaya sudah menjadi inspirasi bahwa begini, dulu stigma itu di kita itu yang namanya aliran musik itu udah pasti. Secara awam kita hanya kenal musik dangdut, kearifan lokal lah, ada jaipong dan sebagainya. Justru anak-anak muda itu saat itu tidak terpikirkan, artinya mungkin mereka ingin, tapi untuk menjadi aktor langsung, untuk menjadi pelaku langsung, tidak ada jalan atau pintu. Nah justru berangkat dari situ kita merasa, wah kayaknya Batu Jaya ini harus dibuka lah gitu kan. Harus dimulai lah gitu kan ya. Memang yang bisa dibilang nih, band tuh seperti, bahkan yang lebih menyedihkan, band tuh waktu itu seperti tabu. Apa itu band? Berisik wah, urakan nah itu. Dari sana kami berangkat, bersemangat lah gitu ya. Untuk ingin merubah stigma itu di masyarakat, bahwa memang band tuh nggak sekedar bermusik, kita nge-jam, tidak. Tapi juga secara sosial bisa membangun
hal yang positif lah itu. Bahkan lebih kepada lebih dari itu, kita ingin bicara kepada masyarakat bahwa penilaian mereka tentang kegiatan itu tidak seperti yang berkembang di luar. Makanya kita semangat untuk kita saat itu. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak membahas soal musik gitu kan, soal musik yang waktu itu kalau dibilang kita mau flashback gitu kan, kalau Batu Jaya tuh pernah punya grup band besar gitu kan, musik di Batu Jaya pernah hidup dan sangat-sangat hidup gitu kan ketika itu gitu kan. Kenapa saya nggak ngebahas itu terlalu jauh, karena kedepannya mungkin ada satu orang yang lebih berhak untuk menjawab itu gitu kan. Orang yang menurut saya itu nggak tahu berlebihan atau enggak gitu, saya menganggap orang tersebut itu sebagai bapak revolusinya musik Batu Jaya gitu. Setuju nggak kalau saya ngasih anggapan seperti itu? Setuju ya. Jadi gini Agus, sengaja saya undang Agus hari ini buat wawancara di channel saya ini gitu kan. Saya mau ngebahas soal ini, soal pendidikan gitu kan. Agus kan saat ini di dunia pendidikan gitu kan. Ada satu keresahan yang saya rasakan gitu ketika pandemi ini berlangsung gitu kan, dari awal gitu kan, udah beberapa bulan lalu gitu kan, sekolah dia tuh terganggu. Sebenarnya apa yang terjadi gitu kan dengan orang yang bergelut langsung di dunia itulah gitu. Setidaknya ingin punya gambaran ya. Iya, saya tuh ingin punya gambaran seperti apa sih gitu kan, hiruk pikuknya gitu ya. Sebenarnya seperti apa gitu. Sekilas ya. Sebenarnya gini kan, kita bicara langsung lateral saja ya. Karena pandemi ini, akhirnya kan Kementerian Pendidikan mencari solusi. Justru dibumingkan gitu ya dengan metode-metode dan sistem yang ada. Itu saya bagi aja ya. Yang pertama ada daring. Daring itu dalam jaringan mungkin ya, tepatnya online. Ya memang total online. Juga luring, itu luar jaringan. Ya. Nah, daring dan luring ini dimungkinkan terjadi dengan membentuk pokjar. Pokjar itu kelompok belajar. Kelompok belajar. Awalnya seperti itu. Kelompok-kelompok belajar artinya siswa belajar tidak di sekolah atau di sekolah secara langsung. Gitu. Jadi di sana ada persyaratan setiap pokjar itu minimal 5 orang. Maksimal 5 orang. Untuk sebuah pokjar bisa dilaksanakan di sekolah awalnya. Seiring berkembang masa pandemi ini, kebijakan pun selalu berubah-ubah. Akhirnya tidak diperkenankan. Pokjar di sekolah. Diperkenankan. Pokjar di sekolah. Pokjar ini nanti dimungkinkan guru itu tatap muka langsung dengan siswa. Hanya saja batasan siswa itu dibatasi. Tidak bisa lebih dari 5 orang. Awalnya, seiring berkembang waktu, akhirnya itu dilarang. Karena konteksnya kita masih tetap bertemu. Akhirnya dialihkan. Boleh bentuk pokjar, tetapi di rumah atau di luar. Tatap fisik secara langsung. Akhirnya jalan. Nah, itu belum berjalan. Saya rasa pemerintah tuh membuat sebuah kebijakan. Selalu acuannya daerah-daerah yang memang notabene dekat dengan ibu kota. Kota, madya, mungkin ya kalau di kabupaten, provinsi, itu akan berbeda. Manakala kita menghadapi lokasi kita yang secara geografis itu ada di daerah. Gitu ya. Kita kasih gambaran dulu ya. Nanti akan ada korelasinya gitu ya, akan ada hubungannya. Jadi itu seperti itu. Akhirnya, pokjar tatap muka ini kena evaluasi lagi. Karena masih tetap. Kalau di rumah ketemu guru ya masih bersentuhan juga kan. Nah akhirnya yang paling mungkin kita balik lagi. Daring. Dalam jaringan. Nah ada berbagai metode yang bisa dilakukan dengan dukungan aplikasi. Sebut saja ya, apakah melalui Vivo, video conference, seperti Zoom Meeting, Google Meeting, ya, ada Sway di Microsoft 365, seperti itu. Ini pakai aplikasi. Di kota, no problem. Karena mereka terbiasa dengan teknologi. Bahkan mungkin kita bisa bilang kalau di kota itu orang tuanya, secara kemampuan gitu ya, taraf ekonomi mungkin lebih, tidak seperti kampung.
mereka udah punya handphone pintar, smartphone ya. Mereka punya gadget per anak juga pegang semua, mungkin punya laptop. Akan berbeda manakala hal ini kita terapkan, aplikasikan di desa, di daerah seperti gitu. Ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kita kembali ke metode tadi gitu kan. Bisa pakai aplikasi atau ada terakhir yang paling mungkin dan paling sederhana, yaitu menggunakan media sosial. Salah satunya misalkan seperti WA, gitu kan. Artinya dengan dilarangnya tatap muka seperti tadi di voucher-voucher tersebut, dimungkinkan guru bisa menggunakan teknologi atau aplikasi. Artinya tanpa harus konteks, direct kontak dengan siswa, pembelajaran tetap berjalan, gitu kan. Itu tadi kembali seperti itu. Nah justru dengan adanya seperti ini, di kota bisa berjalan. Dan itu sangat mudah untuk dilaksanakan. Nah bagi kami yang memang secara geografis, mohon maaf ya, adanya di desa, di kampung, itu justru lebih lebih sulit lagi, lebih berat. Di saat kita sudah mau jalan dengan metode pokjar, tatap muka, dilarang. Di sekolah dilarang, gitu kan. Akhirnya kan ada opsi terakhir gitu yang paling mungkin gitu kan, menggunakan media. Terbentur oleh kemampuan, bilang saja siswa. Itu tadi harus ada gadget, telepon pintar dan sebagainya. Luar biasa. Akhirnya kan di mana-mana. Dengan adanya masa pandemi ini, di saat pemerintah menekan kita untuk semua activity, kegiatan stop. Tetapi belajar harus. Ini dilema gitu ya, dilematis banget. Belajar harus. Pokoknya sulit. Di saat kita ingin menjalankan itu, gitu kan? Kita kasih pengertian ke para wali murid khususnya khususnya di daerah kami gitu ya, daerah kami. Bilang saja di kampung, bermunculan. Nggak lantas langsung kita menemukan sinkron. Pak, jangankan beli handphone. Kami untuk makan aja sulit. Gitu kan ya? Ini kita, saya sebagai pengajar, pelaku pengajar gitu ya. Aku bilang aja pelaku lah di lapangan. Sangat-sangat gimana ya? Jadi berat gitu ya. Berat. Terus cara menyikapinya saat ini gitu kan? Saat ini, saat ini akhirnya kita mensiasati gitu ya, lebih kepada mensiasati. Zoom meeting harus punya handphone. Kan nggak seluruh siswa punya handphone. Bagi yang tidak punya handphone. Gitu kan. Nah, bagi yang tidak punya handphone, akhirnya begini. Dengan keadaan seperti itu, pasti setiap sekolah, khususnya di sekolah saya, langsung mengadakan musyawarah, yaitu dengan melakukan undangan langsung kepada wali-wali murid untuk datang ke sekolah, membicarakan hal apa yang terbaik yang bisa ditempuh oleh kita bersama. Gitu kan. Seperti tadi di awal itu mungkin setelah musyawarah ya. Setelah musyawarah. Akhirnya kita kasih opsi-opsi tadi. Kita jelaskan lah secara mendasar ya. Artinya sambil musyawarah kita juga mengedukasi mereka agar mereka tahu kan gitu ya. Karena saya rasa tidak sedikit dari masyarakat kita, jangankan hal yang seperti ini ya. Mereka kurang aware lagi kurang aware ya. Akhirnya seperti itu. Dikasih opsi mana yang paling mungkin. Akhirnya yang paling mungkin di daerah itu adalah menggunakan media seperti media sosial, WA gitu ya. Kita terbatas misalkan hanya memberi tugas di sana. Hari ini tentang apa gitu kan ya? Apakah hanya tugas? Apakah kita nanti melakukan diskusi kecil melalui pesan suara? Ini benar-benar disiasati. Jadi guru sekarang itu dibutuhkan kreativitas untuk mengajar. Di sisi lain kita dilarang, intinya gitu kan. Di sisi lain kita harus mengajar gitu melakukan itu kan ya. Ini yang memang butuh orang yang memang memiliki cita rasa. Mengajar yang memang kalau orang seni seperti saya no problem. Kita ngalir aja gitu ya. Selalu kan masalahnya nggak semua guru bisa mensiasati hal itu. Itu. Seperti kendalanya menurut saya pribadi gitu kan, kendalanya bukan cuma ada di
siswa dan orang tua siswa gitu kan. Tapi kan nggak semua guru punya kemampuan mensiasati itu seperti Agus gitu kan. Iya. Nah, walaupun misalnya emang kebijakan itu tuh dari pemerintah gitu kan melalui Kementerian Pendidikan udah mensiasati harus seperti ini gitu kan. Tapi kan kenyataannya ya kalau misalnya gurunya nggak mampu menerapkan itu gitu. Itu hal yang memang mungkin ya pemerintah tidak tahu lah ya mereka. Iya. Jadi ya wajar saja mungkin bagi mereka pemangku kebijakan memukul rata. Oke. Antara kompetensi kemampuan, prasarana dan prasarana. Iya. Nah ini sebetulnya harus menjadi tanda pemisah ya, tanda kutip sarana dan prasarana. Akan berbeda bicaranya kalau mereka ada di daerah-daerah kota yang notabene memang hal-hal seperti itu wajar. Iya. Dengan kami yang memang di daerah akan menemukan kompleksitas masalah yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Jangankan untuk berjalan gitu kan ya. Untuk bisa melaksanakan saja kita banyak benturan ya seperti itu kira-kira. Jadi sama seperti UN ya gitu kan, ketika pemerintah melalui Kementerian Pendidikan menetapkan nilai strata UN harus sekian gitu kan. Oke lah gitu kan buat sekolah-sekolah yang punya sarana prasarana cukup seperti daerah kota gitu kan. Tapi buat orang-orang yang ada di desa seperti kita gitu kan harus menembus nilai strata yang telah ditentukan sama pemerintah kan agak susah juga ya. Jadi seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin sebagai pelaku di lapangan selalu ya harus terbiasa dengan pressure ya. Iya. Memang harusnya nih pemerintah tuh dalam memutuskan sesuatu, okelah buat program. Oke. Itu yang jadi patokan, barometer itu harusnya di bawah. Iya. Jangan selalu misalkan pilot projectnya di kota, lalu langsung bikin keputusan, langsung dilaksanain di daerah kan enggak akan bisa gitu kan, enggak akan bisa. Dan itu juga kebijakan-kebijakannya sering berubah-ubah juga ya. Itu. Saya ambil contoh. Oke, misalkan pemerintah pusat A. Iya. Turun ke pemerintah provinsi. Iya. Itu belum tentu A. Oke. Nanti akan akan diteruskan ke bawah kan gitu informasinya, didistribusikan. Iya. Nah, karena memang sekarang aturannya adalah otonomi daerah. Oke. Nah, bahkan kita tahu ya di media juga yang namanya pandemi itu kan ada zona-zona khusus katanya gitu ya. Iya. Ada zona-zona khusus, ada kuning, hijau, ada hitam gitu kan. Jadi setiap daerah, bahkan setiap kecamatan akhirnya memiliki kebijakan yang berbeda. Yang mana yang memang harus diaplikasi atau dilaksanakan dan yang mana tidak. Cuma masalahnya begini, seperti hal yang sudah saya jalani kemarin. Setiap kebijakan itu seperti dipukul rata. Iya. Mau hijau, mau kuning, mau hitam. Iya. Kita jadi korban. Artinya di setiap daerah, misalkan kayak kemarin ya, sebetulnya di sini nggak usah off gitu kan. Iya. Ini masih normal arti kan. Secara catatan perkembangan ADP dan sebagainya itu normal-normal saja gitu. Tapi tidak. Semua dipukul rata akhirnya. Pukul rata. Laksanakan aturan. Iya. Kayak gitu. Ini sangat berat bagi kami. Karena memang di sekolah dasar itu harus direct contact. Iya. Mungkin kita ingat dulu waktu kecil ya. Kita taat dengan guru kita. Itu bukan halo dari jauh kan. Iya. Karena didik itu tidak hanya memberikan pelajaran di kelas lewat whiteboard, ditulis, anak-anak tulis. Tidak kan. Tidak hanya berbicara tentang 1 tambah 1 2. Tapi lebih kepada membentuk mental, membentuk attitude. Nah ini yang memang bagi kami hal yang tidak biasa dan mungkin endingnya kita akan bisa tebak. Anak akan dijadikan seperti apa? Ini yang memang menjadi catatan khusus. Padahal pada hakikatnya di sekolah dasar itu ya tadi mendidik. Kalau masalah knowledge, mungkin dia bisa dapat di luar sana, Tapi namanya etika. Justru nilai khusus kita adalah itu tadi pembedanya. Mendidik itu. Gitu. Sekarang gini ya, jadi si siswa nggak boleh datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Gitu. Anak-anak SD itu yang saya tahu ya teman bermainnya mereka itu juga gitu kan. Seperti si A sama si B, si C gitu kan. Ya mereka berkumpul setiap hari bermain dengan orang-orang itu juga gitu kan. Tapi di sekolah mereka nggak bisa di sekolah gitu kan, harusnya apa ya?
Ya, toh kalaupun dia nggak ke sekolah secara bersama-sama juga sebenarnya dia di rumah juga main. Podo aja gitu ya, iya. sama aja ya. Jadi, apa ya? Apa yang perlu ditakutkan sih gitu loh. Betul. Aduh, di sisi lain katanya dilarang di situ, tapi kan memang kenyataannya ya. Iya. Secara kegiatan sehari-hari anak-anak tuh memang seperti itu kan, mereka selalu bertemu kan. Nah, itu tadi. Kalau yang namanya hidup di instansi, kita bicaranya prosedural. Artinya prosedural itu sesuai dengan instruksi aja seperti itu kira-kira. Iya. Walaupun sebenarnya instruksi itu kalau misalnya kita nurutin hati mah. Oh iya jelas. Bertentangan. Pasti hati bicara gini, lihat realita kan gitu ya. Lihat realita seperti itu pastinya. Pastinya. Jadi pertanyaan saya gini sekarang. Jadi kapan saya bisa mendengar kabar gitu kan kalau misalnya anak saya itu bisa belajar normal seperti biasa? Kalau bicara kapan, seperti masyarakat nanya ke pemerintah nih. Sedangkan saya bukan government, saya bukan pemerintah gitu kan. Mungkin sudah ada wacana-wacana gitu kan. Oh iya. Sekolah kan masuk kapan gitu? Justru kan kalau kita flashback ke belakang ya, yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar gitu ya, kemungkinan memang untuk 5 bulan ke depan kemungkinan masih seperti ini. Tetapi kemarin saya dengar kebijakan kepala daerah khususnya provinsi ada wacana, hanya baru sebatas wacana. Karena saya nggak akan bisa seperti tadi keadaannya ya. Di saat kita ngomong udah baru selesai nih ngomong, besok pagi udah beda lagi seperti itu. Ada wacana kemungkinan Agustus udah ada beberapa daerah yang memang bisa melaksanakan rutinitas belajar secara normal. Katanya. Cuma masalahnya begini, di instansi kita nggak akan bisa bilang itu tok palu gitu kan, sebatas wacana tanpa melihat surat edaran. Jadi secara dasar kita harus melihat keputusan nomor berapa, gitu kan, siapa yang memberi keputusan, mungkin itu jadi penguat, kita batas putih. Jadi seperti itu. Kalau di hukum ada payung hukumnya seperti itu, ya. Bukan hanya cuap-cuap bebas gitu. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya Agustus ini akan sekolah kembali normal seperti biasa. Sementara terakhir yang saya dapat seperti itu. Cuman yang paling logis adalah begini. Semuanya akan berjalan normal, khususnya pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar, akan berjalan normal manakala instruksi bulat dari pemerintah pusat untuk bisa dilaksanakan. Paling itu yang jadi patokan. Karena ya kami bukan stakeholder. Stakeholder yang bisa, oh iya besok masuk aja, biasanya kamu digiring. Karena tidak mematuhi aturan kan seperti itu. Kemungkinan kayak gitu kan. Kayak saja begini, saya ambil positif. Dengan ada pembelajaran seperti itu, yang tadi memang dijabarkan oleh Saudara Rizal, ada segi positifnya memang. Khususnya memang yang berada di kelas saya, saya juga memaksimalkan momentum. Mereka jadi aware. Gitu kan, tentang teknologi. Mereka jadi aware tentang sosial media. Mereka bisa saya pancing untuk berpikir kritis dari keterbatasan. Dan hal yang lebih besar itulah saya bisa mengajarkan kepada mereka bahwa semangat belajar itu tidak terbatas dengan keadaan. Itu yang ditumbuhkan. Ini yang saya dapat positifnya. Kan pasti. Kenyataannya tuh gak anak-anak aja. Saya ambil contoh. Antara si A dengan si B belum tentu semuanya memiliki gadget. Tapi di saat kita ingin mereka rasa bersemangat, kita motif, kita push dengan motivasi. Udah mensiasati deh. Udah kamu kan gak punya alat. Nanti kamu dekat aja sama ini. Pakai alat teman gitu kan, seperti itu. Jadi tumbuhlah kebersamaan. Nah ini memang kita bisa aja dalam kelas itu bisa lebih dari itu. Tapi dalam kesulitan ini ya kita ambil positifnya aja. Kita maksimalkan. So far saya laksanakan ini berjalan lancar sih. Bahkan memang kelas saya lebih mobile dari kelas-kelas yang lain. Walaupun hanya mengandalkan Google Meeting, Google Meet dengan WA. Jadi alhamdulillah tapi gitu ya. Alhamdulillah. Ya semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan terima kasih banyak buat Agus atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.